Salam sejahtera Sobat Jelata, ke Pondok Kelapa beli Nutrijel, ke Jatinegara beli terasi. Jumpa lagi dengan Kang Bugel di acara yang penuh inspirasi. Baik, Sobat Jelata, ini pertemuan yang keberapa ya? Dua. Ya, kita jumpa lagi di program Jelata, Jejak Langkah Semesta. Kita masih menghadirkan alumni-alumni SMA Negeri 92 Jakarta Utara yang begitu luar biasa kehidupan sehari-harinya. Dari mulai masih bersekolah di 92, masuk dunia perkuliahan, bahkan masuk dunia pekerjaan. Sampai mereka beranak pinak. Nah, tayangan yang sekarang saya akan hadirkan seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Alumni SMA 92 juga. Dan sekarang bergelut di bidang usaha kuliner. Penasaran kan? Penasaran ya? Bentar ya, kita panggil ya. Enggak keluar. Aduh, Kang Bugel lupa jampe-jampenya ya. Kalau begitu kita gesek jempol dulu Kang Bugel supaya narasumber kita untuk tayangan program yang berikut ini hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Tadam! Nah, ini dia Sobat Jelata. Sudah ada di samping saya. Namanya Kakak Ayu. Sesuai dengan namanya, Ayu. Tapi kita perlu tahu nih, nama lengkapnya siapa sih sebenarnya Kakak Ayu ini? Assalamualaikum Kakak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, adem banget dah. Kenapa dulu waktu sekolah ya kagak pernah ketemuan kita ya. Iya, dengar suara balasannya aja merinding sebulan kayaknya. Kakak Ayu nama panjangnya siapa sih? Nama panjangnya Santi Rahayu. Santi Rahayu. Rahayu. Itu ada makna tersendiri nggak nama itu dari orang tua? Santi itu 5. Santi itu 5? 5. Rahayu Oh. itu selamat. Jadi didoakan supaya selalu selamat. Oh, subhanallah. Pemirsa, Sobat Jelata, nama membawa rasa. Wah, Santi Rahayu. Anak kelima yang membawa keselamatan bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat orang sekitarnya. Amin. Kak Ayu, Yap. katanya pernah sekolah di 92, ngomong-ngomong. Pernah nggak ya? Ya pernah lah. Pernah. Kalau nggak pernah nggak sini dong. Gitu ya? Dong. Iya bener, kalau nggak pernah kagak kemari ya. Iyalah. Bukan main. Dulu masuknya lewat pagar apa manjat? Enggak, lewat lubang semut. Set. Udah kayak undur-undur. Masuk lewat lubang semut. Iya. Ini Kakak Ayu lulusan tahun berapa? Tahun 96. 96? Iya, beda setahun kita ya. Kita. Oh bukan ya. 96 sekarang 2020 berarti sudah 34 tahun ya. Udah tua banget ya. Enggak tahu saya mah nggak bilang begitu. Tapi kalau merasa ya terima kasih. Umur mah tua, tapi kan jiwa tetap muda lah. Itu Sobat Jelata, umur boleh banyak, tapi semangat tetap masih yang kayak sedikit. Maksudnya sedikit itu tetap membara gitu ya. Kakak Ayu waktu pertama masuk di SMA 92 itu di kelas berapa? Hah? Masuk sih kelas 1. Iya, enggak Mas. Kelas 2. Maksudnya kelas satunya satu berapa? Satunya lupa ya. Nah, berapa ya? Nih. Satu apa satu? Cuma kelas 2-nya jurusan fisika. Oh, udah langsung tuh ya? Kelas 2 udah langsung jurusan 2 fisika. fisika. Berarti kalau kelas satunya aja lulus tuh berapa? Wali kelasnya juga belum tahu, udah lupa. Iya, lupa ya? Udah lupa. Karena kebanyakan yang dipikirin, kebanyakan planning jadinya agak sedikit lupa. Tapi ingat mukanya. Mukanya ingat ya? Ingat lah. Ingat mukanya, lupa namanya. Kadang ketuker guru SMP apa SMA gitu kan. Itu kayak tulisan-tulisan di belakang truk itu. Aduh, jadi kelas satunya lupa, kelas 2-nya sudah masuk di kelas 2. 1-2 kalau nggak salah. 1-2 ya? 1-2 kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah bener lah ya. Enggak 1-2, 1-3 lah ya gitu. Masih ingat nggak ada berapa kelas waktu itu waktu masuk kelas 1? 5. 5 kelas ya? 6 apa 5? 5 ya, 5. 5.
Kelas 6 satunya kali enggak 5. Fisika, biologi 1 kelas, mhm, sosnya 3. sosnya 3. Mhm, Sampai sampai kelas 3 tuh tetap 5 kelas ya? 5. Mungkin ya 5, naik semua sih kayak pinter-pinter anak semua. Pinter-pinter ya? Iya. Luar biasa emang angkatan tahun 96 Oh iya, pinter-pinter semua. cocok. Ya, baik, Kak Ayu, Ah, iya. dulu nih Heeh. waktu sekolah ada guru yang jadi favorit nggak? Guru favorit Pak Dion ya. Wih, orang ganteng. Pak Dion. Pak Dion ya, Pak Dion. Luar biasa emang. Beliau Pak Dion itu di SMA 92 itu zaman Guru itu guru yang PKN PPKN, ya, PPKN ya dulu ya. PPKN dan yang bersih dan segala macamnya gitu kan, gitu ya. Gitu. Jadi menginspirasi juga ya, Iya. terutama Sampai buat sekarang pun masih luar biasa. luar biasa ya, menginspirasi terutama buat siswi-siswinya gitu ya. Mhm. Terus kira-kira ada nggak guru yang tidak disukai? Nggak ada ya, Benar, nggak ada. Semua guru disukai semua. Karena jujur. iya, nggak ada. Kalau guru yang galak, guru yang galak. Guru yang galak, nggak ada sih. Nggak ada Karena juga. semua dibilang tergantung anak-anaknya kan. Kalau saya sih memang sering disetak dulu ya, karena Ah, bandel. karena Bukan bandel. karena guru yang galak. Kalau misalnya gurunya nggak galak, mungkin kita nggak akan tahu kalau kita itu sapa atau enggak. Nggak ada guru yang galak. Yang Nggak ada kedua, galaknya. guru yang sayang sama muridnya. Galak itu karena terpancing dari perilaku kita ya, Ya, bukan bawaan ya, bukan. bukan bawaannya. Bukan. Berarti memang lagi-lagi bahwa inner seorang guru keluar karena marah itu terobsesi dari siswa yang Iya, membuat itu. Makanya ada respon gitu ya. iya. Nah, dulu kalau jajan di kantin Beli 3 bayar 2 Acisu. Oh, 3 bayar 2. Masih Bukan, mending bukan saya saya. Darmaji. Tapi udah selesai semua. Sudah kita selesaikan secara adat. Yang pasti kalau di kantin itu, kalau belum ngerjain PR, yang ngerjain di kantin. Gitu ya. Hmm, Makanan yang paling favorit di kantin makanan siapa itu? makanan siapa? Makanan apa? Ah, Kalau makanan apa? makanan siapa lupa. Oh iya yang benar. Makanan apa? bakwan, Bakwannya maknya, goreng. Hah? bakwannya maknya bukan? Kan dulu ada maknya, ada ibeng, ada mamang Semuanya somai. dimakan. Mie ayam soleh yang paling. Oh, itu sobat jelata, Soleh itu sebuah figur tukang dagang ya. Ya, dia tidak ada di dalam kantin SMA 92. Di luar. Dia di luar SMA 92, radiusnya cuman sekitar 10-20 meter gitu. Mm-mm. Tapi semua alumni SMA 92 pasti kenal dia. Dan rasanya kalau melintas di seputaran itu kalau belum mampir ke tempat Soleh, Bukan. belum sempat nginjak ke 92 ya. Dan Betul, bukan betul, anak betul. 92. Betul nggak Ya, sih? betul. Gitu ya. Jadi memang Mamang Sampai Soleh sekarang pun. sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Dan itu sebenarnya memang Soleh dari mulai saya SD sampai dia punya anak SD. Bayangin Iya. tuh dagang istiqomah dia, Iya. gitu kan. Tetap dagang mie ayam. Dan dia Nggak- kenal loh, kenal. Kenal memang gitu. Kenal. Sama saya kalau saya lewat tuh, Hmm. waktu mau masuk anak SMA anak saya tuh, Bayu udah gitu. Itu kan luar biasa. Nah, Ya kan? ingatan dia tajam ya. Iya, Ingatan dia tajam. Bayu yang suka itu jajan pas jam pelajaran. Nah, Nah. maaf ya Pak Guru. Bu, Pak nih. Duh, Dulu Pak ya yang suka bolos ampun. dulu. Duh, lepasan. Iya, yang suka bolos dulu ke jam pelajaran nih. Pak orang Maaf ini, Pak ya, nih. Pak Jajan Guru. duluan dulu nih Ya ya. Allah. Mbak Yu, Hmm, banyak pasti suka dukanya ya. Ya. Selama ada di SMA 92. banget. Ada nggak satu kesan yang tidak bisa terlupakan waktu di 92? Kesan yang bagus apa enggak nih? Dua-duanya Soalnya dong, yang bagus ya. waktu saya sebenarnya sih bagi saya sih enggak ya, enggak jelek ya, karena luar biasa. Waktu SMA itu saya ada 3 sahabat, saya, Dora sama Hendika. Yang pakai kacamata itu Dora ya? Ya, Yang rambutnya panjang ya? iya. Nggak tahu kenapa saya itu waktu saya kelas 1, kakak kelas saya yang kelas 2 tuh nggak suka banget sama saya. Oke. Jadi berusaha ngajak berantem gitu kan. Yang cewek ya? Cewek Cewek, gitu, oke. nggak tahu kenapa gitu kan. Nah, itu kejadian dia itu kayak jegat gitu di pemadam Terus dan dia bawa temen-temennya mau ngeroyok kita. ngegengnya dia tuh ya? Ya, kita bertiga habis nonton basket di pemadam itu, kita dijegat terus ya
jambak-jambakan. Oh, sempat itu ya? Sempet, tapi saya enggak. Jadi dia berusaha pingin supaya saya itu marah, tapi saya Heeh. orangnya kan enggak lah gitu loh kan, ngapain gitu kan. Enggak tahu yang teman saya itu yang justru dia marah, "Lu Oh, harus ini," gitu kan. Akhirnya terjadilah perkelahian itu ya? perkelahian gitu. Secara adat Nah, wanita ya? heeh. Nah, ada tuh yang sempat kalau nggak salah Amel namanya, maaf ya Mbak Amel ya, kita Eh, dulu ya. iya iya iya. Heeh, itu 95 gitu kan. Itu apa namanya, bocor kali ya parahnya. Hmm. Nah, itu yang diskor sama saya enggak malah. Itu membuat Oh. anak-anak yang lain itu tambah gondok, tapi bagi saya itu pengalaman luar biasa gitu loh. Dan sampai sekarang pun bingung kenapa gitu loh, kok mereka tuh segitu ininya gitu loh sama kita gitu loh kan. Padahal Iya. nggak ada istimewanya kita mah ya ampun jelek-jelek gitu ya kan. Ya Saya ampun. tahu banget kok, saya tahu banget. Iya. Zaman itu saya tahu banget gitu yang lehoan gitu ya, gitu ya. Aduh. Tapi, Sobat Jelata, Hmm. ya jadi jelas ya bahwa, Santi Rahayu itu bukan cuma sekedar nama akhirnya. Dengan perilaku Kak Ayu yang tadi ya, mencoba orang-orang itu kakak-kakak kelas gitu ya, memprovokasi untuk membangkitkan emosi. Tapi dengan namanya itu Kakak Ayu istiqomah gitu loh. Jadi memberikan Amin. keselamatan gitu kan. Itu tadi saya bilang, bukan memberikan keselamatan terhadap diri sendiri tapi buat semuanya. Mungkin pada saat itu kalau misalkan Kakak Ayu terpancing, wah kan nggak tahu deh kejadiannya, ya kan? Nggak bisa di kursi bareng saya di sini sekarang. Gitu. Jangan. Ya, Kakak Ayu, Yap. Hmm. lepas dari SMA 92, sempat mengenyam bangku kuliah? Enggak. Enggak. Saya pendidikan bangku saya nggak pernah ini. Oh iya, bukan rayap sih ya. Iya, bukan. Iya, maksudnya Pendidik. melanjutkan. Melanjutkan. Iya, Ya. saya lupa. Saya lupa di ya. Universitas Pembangunan Nasional UPN. Oh, di UPN yang di Jakarta Selatan Pondok itu? Labu. Pondok Labu ya? Iya, Jauh itu loh. jauh. Itu pulang pergi. Pulang pergi tapi nggak kuat akhirnya kos. Harus kos di sana. Ada kos Berapa tahun? 3. 3 tahun. Berarti 3 ngambil tahun. D3 ya? Iya, D3. D3 ya. D3. Jurusannya apa itu Kak Ayu? Perbankan. Oh, perbankan. Berarti biasa dong ya. Hitung-hitung duit. Biasa. Papi ya. Begitu kalau slip 1, mana nih? Oh iya, pasti tuh. Sudah berhitung itu ya. Iya, iya. Jadi Di memang luar kepala itu. di luar kepala itu ya. Keselip 1, nggak ada 1 Nomor gitu. seri hafal. Sampai nomor serinya ya? Oh iya. Bukan main, sobat. Ini sebenarnya dia kerja di perbankan apa bagian nulis nomor serinya. Tapi ini unik, ini unik. Kenapa? Karena untuk seorang wanita ya dari Priuk, kemudian kuliah di selatan Jakarta yang Pondok Labu jauh loh gitu ya. Mungkin saat itu baru ya buat Kakak Ayu untuk Iya. menjelajah ke Tadi sana nggak ya. mau kuliah, cuma dipaksa aja. Tadinya nggak mau kuliah. Nggak mau. Saya dulu pinginnya jadi dokter hewan, cuman nggak dibolehin. Akhirnya ya udah dipaksa kuliah, ya udah kuliah aja. Kuliah aja. Nggak sesuai. Jadi tidak sebenarnya menikmati perbankan. kuliahnya ya. Menikmati. Gimana? sih, Main. Kakak katanya dipaksa. UPN. Ini kuliah nggak mau dipaksa. Ya kan? Dibilang menikmatin enggak. Menikmati Gimana, kuliahnya kan, bukan menikmati belajarnya. Oh iya iya. Berarti Nah. menikmati kuliahnya karena ada uang transport. Nah. Nggak Ini kuliah nggak jangan ada. ditiru. Jangan Sobat ditiru, Jelata. jangan ditiru, Jangan ditiru ya. Tapi memang masing-masing kita punya dinamika sendiri Iya. dalam menjalani kehidupan gitu ya, terutama di masa-masa kuliah sama gitu ya. Saya juga saat itu ketika kuliah pun menikmati gitu ya. Menikmati kalau kita mau berangkat, wow itu pada kenal semua yang di dalam bis termasuk connect gitu kan. Begitu kita berhentiin begini semua. Wah kenal enggak karena udah penuh udah gak bisa naik gitu ya, karena saya juga kuliahnya di daerah Jakarta Selatan Lenteng Oh. Agung. Nah proses setelah kuliah nih, proses setelah kuliah di perbankan langsung bekerja sesuai dengan Enggak. Saya itu lulus itu saya belum selesai. Itu saya udah modal transkrip nilai doang. Oke. Saya udah sama teman saya di kampus tuh ada 7 orang teman saya di kampus tuh. Itu apa namanya? Bawa lamaran banyak. Oke. Karena kan zaman dulu kan walk interview. Saya ke Jakarta Selatan, masuk gedung-gedung. Dia masuk. Saya masukin. Gitu. Saya masukin. Ya udah masukin karena walk interview langsung seperti itu ya. Terus pertama kali kerja itu di perusahaan besar juga di Mitra Adi Perkasa. Oke. Itu jadi sales Ya, sales di Sport Station. Dan tidak ada hubungannya dengan Enggak ada. kuliah itu ya, Enggak ada. perbankan ya. Enggak ada. Itu berapa lama di situ?
Itu setahun ya, Setahun setahun ya? itu saya kan kalau itu kan target ya. Mhm. Jadi itu ya karena saya enjoy. Bagi saya itu semua pekerjaan sama. Jadi bagaimana kitanya supaya kita bisa apa namanya mencari kenyamanan sendiri gitu. Mencari kenyamanan sendiri. Ya, jadi nyaman itu harus dicari, bukannya maksudnya dalam artian semua sama. Oke. Jadi kalau kitanya udah nggak nyaman, ya kita akan tinggalkan gitu. Tapi ketika kita nyaman, apapun pasti enak gitu kan. Iya, iya. Saya pindah dari Sport Station itu ada tawaran Oh, di perusahaan asing garment. di garment. Tapi Jadi gini, saat di perusahaan tadi ya, yang pertama mhm, itu, eee, berapa sih gajinya. gajinya? Jangan dijawab, Oh ya. Sobat Jelata, kita break dulu sebentar ya. Haus. Saya mau ke dapur dulu bentar ya. Jangan kemana-mana, pantang terus Jelata, jejak langkah semesta. Eh. Hmm. Sobat Jelata, tadi saya ke dapur, nemuin ginian. Ajib. Maaf ya Kak Kayu ya. Iya nggak apa-apa. Saya Saya nggak menikmati nawarin. aja. Iya. Ini luar biasa rasanya. Seger pokoknya Sobat Jelata. Kak Kayu mau? Enggak, kurang. Hah? Kurang cuma segitu. Ini enak bener ini. Ya kurang segitulah. Kok kurang sih? Iyalah. Udah disedot, Ini enak bener. enak lah. Saya nggak Bapak bohong. dulu yang buat tuh. Emang siapa yang buat? Aku. Serius? Iya. Aduh, Sobat Jelata. Ternyata ini tadi Kakak Ayu bawa. Disisain. Satu. Untung tadi saya ke toilet. Ini bagaimana sih urusannya ya? Hmm. Kuliah di perbankan, SMA-nya masuk IPA, ya kan? Fisika. Hah? Fisika. Fisika gitu kan? Fisika ke perbankan, terus tadi kerja di bagian apa? Sales. Sales. Sepatu. Terus tiba-tiba ini bikin beginian. Mm-mm. Ini bagaimana ceritanya sih? Saya emang gak ngerti dah. Ya, Ini tiba-tiba nyemplung ke dunia usaha begini bagaimana ceritanya? iya karena itu dia tadi. Nyaman. Kerja tadi di perusahaan itu 1 tahun. Ya. Gajinya berapa ya? Zaman tahun 99 ya. 99. Habis resesi itu ya? Oh, iya. Habis resesi. 99 habis kuliah itu 231.000 Per bulan? per bulan. 231 Itu tahun ribu per bulan. 99. Tahun UMP 99. ya, UMP ya. Iya. UMP nya segitu. Itu di daerah mana kerjanya? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, sobat. Bisa kebayang kan? Buat transport Zaman aja dulu. nggak cukup, apalagi buat makan kan? Tapi tetap bertahan ya, Ya, karena nyaman waktu itu ya. Nyaman. Nah setelah dari perusahaan itu keluar, masuk di perusahaan Garment. garment. Mm. Sebagai apa? Sekretaris. Sekretaris. Ya. Nggak nyambung lagi ya. Gak nyambung. Ketik, Nya- bikin surat. Nyambungnya setelah sekretaris, terus apa namanya? Sempat di retail lagi. Karena kan Oh. senang hobinya ketemu orang banyak. Ah, Jadi retail itu kan banyak ketemu Iya, ya orang banyak gitu kan. betul. Ya jadi supervisor di Itu waktu jadi sekretaris di angka berapa gajinya tuh? Lebih tinggi atau lebih rendah Lebih atau sama? tinggi. Lebih tinggi. Di angka zaman 1? itu 700 kalau nggak salah. 700 ya? Oh, 700 pantas. ya. Itu di daerah Jakarta Selatan juga? Enggak, di Priuk. Oh, sudah mendekati Pelabuhan. sini ya? Ya, karena kan rumah saya di Priuk. Oke. Yang tadi jauh gajinya kecil, Nah, itu begitu yang lucunya dekat. Nah, itu customer saya di sales itu. Dia rajin, dia karena saya itu kan karena nyaman kerja Ah. sih. Jadi saya memperlakukan dia seperti raja. oke. Dan dia tertarik, dia tanya, "Kamu kuliahnya apa?" gitu. D3. Orang India. Hmm. Why gitu.
kenapa you kerja sepatu gitu dia bilang. Oh, berarti masih temannya Jarjit ya? Masih temannya Jarjit ya? Itu ada meme nggak ya waktu itu waktu ngobrol? Nggak ikut, Nggak ada yang ikut ya? nggak ikut dia. Sendirian dia. Sendirian ya, nggak ada. Berarti kalau Makanya maksudnya kalau ada meme pasti ada Ipin itu. itu dia yang punya perusahaan. Dia yang punya perusahaan garment itu. Terus ya dia bilang ya you can come to my office gitu loh. Oke. Jadi try katanya gitu kan. Akhirnya ya saya coba, dia karena ngelihat background saya. Akhirnya Itu saya coba. bertahan berapa lama di dunia garment itu? Setahun. Setahun Karena juga ya? Sekretaris karena dia terlalu protektif. Jadi tuh saya nggak boleh. Itu juga ada tawaran lagi yang lebih tinggi ya. Biasa kalau misalkan kayak kita kan itu dia nyaman. Kalau saya pekerjaan nyaman, tapi ketika personal itu sudah, bagi saya tuh kerjaan saya gampang nyari nyaman, tapi personal maksudnya lingkungan. Ketika ada yang membuat, aduh kok begini gitu loh. Saya pengennya kerja tuh maksudnya nggak ada masalah. Iya, jadi berarti sudah mulai ada bahasa gini, Anda tidak cocok kerja di air. Iya ya kan? betul, karena sudah tidak nyaman. Nanti kita akan sambung lagi nih Kakak Ayu. Boleh. Dari garment ini terus Kakak Ayu kemana-kemana sampai akhirnya ini luar biasa ini. Itu kan minum ini luar biasa, diminum panas-panas segar sekali. Sobat Jelata, jangan kemana-mana. Kita akan kulik terus Kakak Ayu sampai mengelupas, tapi tidak berbekas. Tantang terus. Ya, Kak Ayu. Yep. Tadi kan sempat di garment tuh ya, posisi sebagai sekretaris ya. Ya. Sekretaris. Nah, setelah 1 tahun di garment itu masih pindah pekerjaan berapa tempat lagi? 3 tempat. 4 sih sebenarnya. 1 retail, terus yang 3 itu tetap garment. Tetap garment ya. Tapi dengan posisi yang beda ya jabatannya. Beda. Bukan main ya. Sobat Jelata, dari satu garment ke garment yang lain, ya. Tapi dengan posisi yang berbeda dengan kemampuan keilmuan yang pernah dipelajari di kampus. Itu terakhir kerja tahun berapa? 2018. 2018. Iya. Akhirnya masuk ke dunia kuliner. Iya. Awalnya sih sebenarnya memang pengen fokus karena kan di rumah juga ada tambahan anak ya. Jadi ada anak almarhum kakak saya tuh. Tinggal di rumah saya kan 2 gitu kan. Kebetulan yang ngasuhnya tuh bukan yang nggak kuat, tapi dia tuh agak ngeri gitu karena kan kalau itu untuk membentuk mereka itu karena kan mereka masih SD gitu. Membentuk mereka itu kan butuh kesabaran. Betul. Jadi ya mereka angkat tangan gitu. Ya udah akhirnya saya memutuskan untuk ya udahlah saya resign. Itu pun susah. Sampai ditolak 3 bulan sama bos kan. Ya karena kondisi kerja ya mungkin ya. Iya, kan yang terakhir itu memang saya kan memang langsung asisten direksi ya. Jadinya di garment. Tapi direksi keuangan. Itu gaji berapa? Bukan main. Sobat Jelata, pokoknya kalau dibeliin cendol maka uruk aja SMA Negeri 92. Iya, ya. Dengan posisi terakhir Kakak Ayu menjadi asisten ya langsung ya. Jadi asisten langsung. Nah, kok tiba-tiba ya mungkin juga bukan tiba-tiba kali ya. Bisa masuk ke dunia kuliner yang tidak punya modal kan dalam artian modal pengetahuan ya ke dunia kuliner ini. Karena hobi makan. Oke. Hobi kuliner juga awalnya. Hobi kuliner tapi lebih pada konsumsi. Ya konsumsi. Kenapa enggak gitu kita coba. Kebetulan juga kan memang saya bukan saya doang tapi memang keluarga semuanya itu memang berperan. Itu di rumah ada berapa orang anak? Anak saya 3 tambah 2 ponakan jadi 5. 5 ya? Itu jadi dia yang 7 ya di rumah ya? 7 ya? Dengan Kakak Ayu dan suami. Iya. Gitu ya. Dan itu berperan semua dalam proses ini ya? Ya, karena saya sekalian mengajarkan mereka bagaimana kelak nanti mereka jadi pengusaha. Jadi jangan jadi kalau bisa memunculkan pekerjaan gitu loh. Jangan mencari pekerjaan tapi membuat lapangan pekerjaan sendiri.
Sobat Jelata, di sini sudah ada nih ya, kita display nih, ya. Yang tadi salah satunya sudah saya cicipi ya. Ini namanya apa ini Kak Ayu? Sweet mango. Sweet Mango. mango. Tapi kok rasanya kayak mangga ya? Iya. Nggak mungkin kayak strawberry kan. Iya ya. Iya. Dia Dan ini sweet. benar ini. Ini mangganya asli dari pohon. Ya. Iya, iya pohon. Jadi makanya rasanya persis banget mangga. Kalau ada rasa mangga yang mirip mangga, ya ini nih. Iya, Ya, ya ini nih. Ini benar-benar ajib Mirsa. Diminum dingin pada saat cuaca panas luar biasa. Nah, dari produk-produk ini, mana yang dahulu ada? Pizza. Pizza. Ya. Ah bener nih pizza? Iya. Masa sih? Pizza memang, karena pizza itu roti bikin sendiri. Roti bikin sendiri? Ya. Ini bener? Iya. Pizza? Ah, saya mah orangnya nggak percayaan. Pizza kan? Pizza bukan? Enggak sih. Ini kan roti ya? Yang roti. Kurang kurang. Tambah lagi. Loh. Pemirsa Sobat Jelata, perkenalkan nama saya langsung berubah ya. Gelano. Ini Italiano kan? Jadi Indonesiano ya. Karena yang memproduksi orang Indonesia. Iya. Bisa ini. Pertama kali yang dibuat. Iya. Tahun berapa? Baru setahun ini. Setahun ini ya? Resepnya dari mana? Resepnya roti kebetulan suami yang buat. Serius? Iya. Jadi memang pekerjaan suami ini membuat roti? Enggak, atau ada pekerjaan, cuman ya itu dia ketika kita nyari kenyamanan di sini, ya kita satu kan banyak keuntungan. Bisa sering kumpul keluarga. Iya, karena kan betul. waktu terus berjalan, anak semakin besar. Ya kan? Banyak. Jadi ini bukan Kakak Ayu sendiri yang buat? Bukan, tim. Tim ya? Tim keluarga. Sebenarnya anak saya juga berperan semua. Semua berperan? Ya. Dari mengolah adonan rotinya, ya. Yang bikin suami? Suami resep, sekarang anak udah yang mengolah. Jadi kalau misalkan habis, anak yang pizza. umur berapa nih? Yang keberapa? Yang nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 sama nomor 2. Yang satu kan SMA di SMA 73 ya. Jadi kalau misalkan roti pizza habis, oh udah langsung dia bikin. Langsung tuh ya? Roti garlic habis ya, yang nomor 2 roti garlic. Oh, jadi masing-masing punya job desk masing-masing ya? Iya. Kalau aku awal sih suami semua, cuma kita ajarkan mereka bagaimana caranya punya usaha sendiri gitu. Punya usaha sendiri ya? Ya. Ini yang mana manajer, yang mana general manager nih antara Kakak Ayu sama Presiden. suami? Tetap Ibu Ratu, ya kan? Iya. Satu klik lebih tinggi daripada suami. Keuangan. Sobat Jelata, ini kayaknya nggak seru nih, nggak asik, ya kan? Kalau suami Kakak Ayu tidak kita hadirkan di sini sebagai salah satu yang mendesain, ya kan, roti dan pizzanya. Hadirkan yuk. Menghadirkan roti ternyata berat. Nggak cukup dengan sepotong pizza kayaknya. Saya harus ada yang saya makan. Jadi cepet ya. Assalamualaikum. Bukan main ini. Saya tadi Kakak Ayu cerita nih. Yang mengelola, mendesain rasa dan rotinya ini jadi benar. Alhamdulillah. Udah berapa lama? Sebenarnya sih awal tahun sih sebenarnya pada saat pandemi kayak gini. Oke. Jadi kita bisa dibilang harus berbuat sesuatu lah pada. Sepakat. Ya udah. Oke, ini kita sering makan pizza waktu dulu. Apa sih kita nggak coba? Karena tadi saya bilang karena kita sering makan, kita coba makanan mana itu ini gitu kan. Jadi oke ini kita coba di pizza nih. Bikin sendiri olahnya. Cara kita lihat, wah ini bikin rotinya emang agak sulit emang. Untuk pizza emang beda dengan roti yang lain. Dengan roti yang lain ya? Ya. Itu resep memang pernah mungkin Mas Rudi bekerja di sebuah. Oh enggak. Berarti asli otodidak. Otodidak ya? Iya, otodidak. Percaya diri aja. Jadi untuk
memang kita harus percaya diri dalam melakukan sesuatu gitu. Sepakat. Cobalah kita makan pizza. Emang sih ada beberapa kali kegagalan wajar. Iya pasti gitu pasti. Tapi setelah beberapa kali tes, wah kayaknya udah pas ketemu ya. Ketemu Bisa dibilang kelembutannya. apalagi pasti ketika saya membuat sesuatu pasti saya langsung promo ke orang. Cobain. Ya, wah ini udah Tesnya enak itu nih. ya. Udah enak nih rotinya nih. Udah. Oh udah fix ya udah. Baru kita Baru produksi banyak ya. Iya. Nah, ini yang menarik nih. Awal pertama kali bikin pizza. Produksi yang sudah mulai tadi kata teman-teman yang sudah Mas Rudi Kayu publis gitu ya. Itu berapa banyak untuk yang dijualnya awal? Ingat nggak? Untuk awal lumayan sih ya. Jadi Lumayan. pada saat kita buat itu emang udah ada kita melakukan biasa untuk promo pasti kita melakukan promoan. Di promo itu udah pengenalan pada orang-orang itu. Ketika beberapa orang kenal baru kita promo. Iya. Nah situ saya bisa ya sekitar 30 loyang. 30 loyang per hari. Per hari. Dari awal gitu ya. Iya, dari jam 8 sampai jam 8 lagi lah. Sampai ketemu jam 8 malam lagi. Nah sekarang produksinya udah berapa loyang per hari? Untuk saat ini sih ya mungkin karena pandemi iya continue alhamdulillah sih Punya customer ya. Customer khusus lah ya. baru ya, kita harus berani mengeluarkan produk. Betul. Karena kadang ditantang sama customer. Oh, okay. Apalagi dong masa pizza doang. Coba dong yang lagi ini. Lagi trennya. Iya, lagi boleh. Sayang ongkirnya gitu kan gitu ya. Kalau cuma satu produk doang gitu kan. Ada 3 produk kan lumayan gitu ya. Makanya tertantang ya bikin lagi. Coba garlic. Nah jadi setelah ini baru ini. Ya. Gitu ya. Apa ini namanya? Itu garlic. Yang itu coklat lumer. Kalau ini garlic itu bread cream cheese. Ini? Ya. Itu andalan kita. Itu banyak yang suka sih. Ini banyak yang suka ya? Oke. Nah. Kayak lebih suka coklat ya. Lebih suka coklat ya? Nah. Enggak tahu. Diumpetin teman. Sobat Lata. Satu loh. Aduh maaf nih ya sobat ya. Saya itu kalau udah namanya coklat gitu ya. Aduh saya gimana gitu ya. Aduh kulit saya kecoklat-coklatan. Jadi yang berbau-bau coklat semuanya. Saya singkirkan dulu. Demi pengamanan negara. Biar aman. Jadi Kayu. Ini kalau ada orang yang mau beli. Ya. Ini berapaan seloyang? Nah coba tanya istri saya. Dia yang ini marketing ya? Iya dia penjualan. Murah kok. Itu ukuran 22 ya 35.000. 35.000. Tapi kalau di GoFood beda ya. Iya maksudnya ini harga dasar ya. Harga dasar. Harga dasarnya ya. Harga dasarnya 35.000. Kalau ongkos ke Papua kan bisa jadi 3.035.000 gitu ya. Langsung banyak. Nyampe sono jadi tepung lagi. Iya, nah ini isinya apa aja sih? Di pizza ini? Kalau ini karena kan ininya mozzarella saya bikin sendiri. Oke, mozzarella bikin sendiri. Iya, roti mozzarella. Kalau yang sosis ada sosisnya, ada bombay, paprika, terus ada saus bolognese. Oh. Ya, pokoknya seperti pizza, cuman ya apa namanya yang memang produk kita roti sama mozzarellanya. Produknya sendirinya? Iya. Ya, roti sama mozzarellanya. Iya. Ada berapa varian rasa? Ada 5. Ada 5 ya? Ada varian 5 rasa nih. Sobat Dilata. Jadi nanti sobat mau memesan ya dengan 5 varian rasa sekaligus boleh. Atau ada minimal ketika order sekian kilo harus berapa gitu? Enggak sih. Cuma kalau misalkan deket bisa diantar gitu aja. Cuma kalau misalkan jauh ya ongkir sendiri. Wilayah Sekoci kali ya? Sekoci itu apa? Semper, Koja, Cilincing. Bukan Sekoci yang buat tolong orang, bukan ya. Nah, Semper, Koja, Cilincing itu bisa diantar ya? Insya Allah. Kalau sampai Cililitan? Bisa diantar. Bisa diantar sama Gosep. Oh iya, sama Bapak Ojol ya. Nah, ini 35.000. Nah, untuk ini sama ini harganya? Enggak. Lebih murah. Lebih murah. Maksudnya dengan varian-varian ini sama. Berapa? Kalau kita untuk harga kita samain. Oh, sama semua ya. Maksudnya kalau roti sama, ini pizza rasa apapun sama. Kecuali
ada beatnya, tapi nggak sempat buat sih. Oh, Ada gitu ya. pinggiran itu agak beda. Dan bisa request gitu Bisa misalkan. pakai pinggiran dong. Nah, gitu ya. Bisa. Atau nggak pakai keju dong gitu ya. Boleh. Harga berpengaruh nggak tuh? Ayu? Enggak ya? Enggak. Tetap ya. Tetap. Karena memang bahan dasar gitu ya, Iya. bahasanya ya. Kadang-kadang kalau yang udah customer banget, dia sering banget beli gitu kan. Gak usah pakai sosis tapi mozzarella yang banyak. Banyakin. Oke. Oh iya, itu sama kalau saya beli ketoprak nggak pakai lontong, tambahin bihun. Nah, iya. Mereka udah ngerti lah. Iya, sama kerupuknya. Kadang-kadang Nah. kerupuknya saya bisa 2 plastik. Iya, kan? Pengganti lontong gitu Iya, ya. pengganti lontong. Berarti ini Harus balance. harus balance ya. Balance. Ini produk yang ada di meja ini produk terakhir nih ya. Yang diciptakan ya, yang keluar ya. Kira-kira bakal ada produk-produk lain lagi nggak nih selain yang ada di sini? Ada untuk saat ini kita Ada ya? memang belum launching sih, kita namanya Burger Red. Red velvet. Burger Iya. Velvet itu nanti bisa dilihat di GoFood juga udah keluar. Sudah masuk di situ ya, sudah masuk. bisa GoFood ya. Jadi kita bedanya di situ karena merah, rotinya itu merah. Ya. Nah, ini kalau ada yang mau mesen nih, hubunginnya kemana? Nomor itu ada. GoFood juga ada. Oh sudah semua ini terdaftar di GoFood ya? Sudah. Itulah. Ini IG-nya juga ada. ya. IG-nya ada. Sobat Jelata ya. Nah, untuk nanti pemesanan ya bisa di sini ya. Bisa juga nanti di running tag di bawah sini nih ya. Mau mesennya apa dan berapa banyak kira-kira ada nggak sih maksimal order terus ada diskon gitu? Oh ada ya? Ada diskon. Untuk acara-acara juga bisa. Acara bisa ya? Untuk acara kayak pernikahan gitu ya? Insya Allah. Atau ada rapat-rapat gitu ya? Dalam porsi kecil pun ada nggak ini kira-kira? Bisa. Tapi bisa kalau ya? untuk yang yang besar, order besar bisa. Tapi kalau misalkan di atas 50 lah. Di atas 50 ya? Oke, boleh lah. Gitu ya. Kita sebenarnya juga ada kayak mocha, kayak roti boy juga ada. Cuman itu kalau ada yang ya udah tahu udah customer tetap sih. Jadi dia kalau misalkan Mbak udah pernah kita launching cuma karena ini terlalu bukan ribet ya, karena kayak ngerjain suami doang. Jadi udah order aja deh. Jadi PO aja gitu. Jadi jumlahnya minimal gitu. Jadi buat sekalian. Karena kan memang nggak terlalu harga juga kita bisa masih di bawah lah, raket lah harga. Kira-kira sudah ada outlet di luar di rumah sendiri atau tetap masih semuanya berada di rumah nih? Semuanya masih di rumah ya. Sementara masih di rumah ya dengan karyawan anak-anak semua ya. Ini Sobat Jelata luar biasa loh. Apa ya sinergi satu keluarga ini ya dari sebagai suami, istri, anak ya membangun satu kerajaan industri. Ya. Dan ini kalau tidak dikelola dengan baik dan tidak di maintenance dengan baik, job desk-nya pasti juga akan berantakan. Ya, tadi di luar kita sempat ngobrol bahwasanya tanpa harus disuruh dua anak beliau ini kalau sudah stok habis mereka langsung bikin sendiri. Dan itu tanggung jawab sebuah pekerjaan yang perlu kita contoh. Nah, buat sobat Jelata semuanya. Kayu, Rudi, ya. Ini sebenarnya saya pengen ngobrol panjang nih, ya kan mengulik semua nih. Tapi anaconda saya udah nggak tahan nih, ngelihat pizza udah nggak begini baunya udah kemana-mana kan hidung udah aduh bawaannya pengen diucap aja kan. Anaconda udah beli sate di dalam. Ini kalau di scan, wah anacondanya melintir-melintir nih. Harus diberi makan. Itu dia kita harus panen nih. Terima kasih nih Mas Didi dan Kak Ayu yang sudah hadir di studio ASN 92. Mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan alumni baik yang masih menganggur ataupun adik-adik yang masih sekolah. Kira-kira ada obsesi nggak sebelum kita closing nih? Ada obsesi nggak membuat kelas pelatihan untuk bikin untuk adik-adik di SMA 92? Sebenarnya sih kemarin juga banyak yang minta ya, teman-teman ibu-ibu gitu loh.
cuman karena kita kan memang belum kepikiran ya, karena kan memang kita anak-anak dulu gitu. Karena kalau kita kan semua kayak manajemennya, belanjanya, Ya. semua itu keluarga lah Kak. Ya mungkin ada nanti ke depannya. Depannya ya, Insya Allah. akan Menularkan dibuat. kebaikan apa? Nah, itu dia. Kenapa enggak? Ya kan? Kelas minimal untuk sementara di lingkungan keluarga besar SMA Ya, 92 gitu kan. boleh, Kita boleh. buka kelasnya. Entah mungkin kelasnya di rumah atau kita datang ke Bisa. SMA 92-nya Boleh. gitu kan. Baik, Kayu, saya kepengen ada satu closing motivasi dari Kayu atau memberikan motivasi terhadap sobat Jelata, anak-anak ASN 92 dan adik-adik yang menonton tayangan dalam menjalani proses hidup dan usaha supaya bisa benar-benar terjaga dengan baik. Silakan. Yang pasti tetap semangat, keluarkan semua apa yang kita punya, keahlian segala macam, gak usah mikirin A, B, C, D. Biar Allah yang menentukan. Kita yang penting kita bekerja, kita kasih apapun itu pasti baik. Kita baik pasti baik. Pokoknya kreativitas itu harus terus. Jangan sampai kendor. Itu aja. Semangatnya harus tetap. Semangat 45. terus, semangat. Tetap umur tetap tambah, tapi semangat itu juga harus tambah lagi. Itu. Ya nggak sih? Betul banget karena banyak juga yang anak muda semangatnya udah tua gitu kan. Ya. Sudah capek duluan gitu kan, baru keluar rumah, aduh macet. Dan jangan takut bersaing. Nah, jangan takut kasih ilmu. Itu intinya. Karena sesungguhnya rezeki itu sudah diatur dan tidak akan tertukar ya. Baik, Sobat Jelata, demikian bincang kita dengan Kak Ayu dan Sophie seputar tentang kesuksesan. Ya, mungkin orang berpikir sukses itu sudah harus besar, punya toko besar, outlet besar. Tapi buat saya, ketika kita bisa memberikan sesuatu terhadap orang-orang sekitar kita, itu sudah bentuk kesuksesan. Gitu ya. Jangan dinilai berapa banyak yang masuk, tapi berapa besar manfaat yang diberikan ke orang banyak. Jangan kemana-mana, tetap terus ikuti program podcast Jelata, Jejak Langkah Semesta bersama ASN 92.